yang artinya tinggal 12 hari lagi, kurang 32 hari lagi kita akan berjumpa dengan bulan yang sangat istimewa, yang tentunya kita rindukan bulan Ramadan. Karena Ramadan itu bulan yang menjanjikan banyak kebaikan bagi kita. Ada harapan-harapan yang kita akan dapatkan di Ramadan. Ramadan bulan yang menjadi kita ampunan dosa. Dari ibadah berangkat, baik puasa, sedekah kita. Ramadan menjadikan kita untuk dibebaskan dari neraka. Kemudian setiap malam Ramadan Allah menetapkan orang tertentu bebas dari neraka. Ramadan menjadikan kita pahala ibadah yang tidak ada hitungan banyak. Itu puasa. Ramadan menjadikan kita untuk mendapatkan satu malam di mana ibadah manusia itu nilainya sangat luar biasa, lebih daripada al-Isra. Karena itulah persiapan kita untuk menyambut kehadiran bulan istimewa ini tentunya menjadi salah satu faktor yang sangat amat menentukan nanti untuk kita bisa meraih harapan-harapan itu. Segala persiapan kita lakukan, persiapan fisik perlu karena hampir semua ibadah membutuhkan fisik prima. Persiapan materi sangat diperlukan karena banyaknya ibadah yang membutuhkan materi untuk kita siapkan yang belum mendapatkan banyak pahala nanti. Karena sedekah di Ramadan itu sedekah termulia, berikan buka pada puasa akan mendapatkan kita pahala puasa. Ada lagi persiapan namanya persiapan rohani. Pastikan ini kita lakukan karena menentukan, yaitu kebersihan kita. Maksudnya kita pastikan hubungan dengan Allah baik dan hubungan dengan sama baik. Pastikan iman kita itu tidak tercampur jatuh. Kita niatkan ibadah hanya untuk Allah semata, bukan untuk yang lain. Sedikit bergeser maka tidak ada guna ibadah pada Allah. Pastikan. Dan kita awal sampai ya kita mati nanti. Tapi juga itu tidak cukup. Di samping kebersihan kita, ada kita pastikan jangan hubungan Allah, juga pastikan hubungan yang sama itu juga bagus. Artinya pastikan kita nggak punya sesuatu penyakit yang sama kita. Karena hubungan Allah baik, bahkan optimal, kalau dengan sama itu nggak baik, nggak ada gunanya. Jadi kebersihan hati dengan sama itu menentukan. Di hari kiamat ada orang-orang bangkrut, yaitu mereka yang menghadap Allah dengan ibadahnya, sholatnya, puasanya, jalannya baik dengan sama nggak baik. Bahkan ada hadis Muslim yang mengatakan begini. Juga bersabda, "Tufahu abwabul jannati kulla yaumin itsnain al-khamis." Setiap hari Senin hari Kamis itu pintu-pintu surga dibuka. Wa yughfaru fihi ma kullu abdin sabila syai'an. Di 2 hari itu diampuni semua hamba Allah yang tidak menyebutkan Allah. Illa rajulan, kecuali seorang laki-laki kanat bainahu wa baina yang ada permusuhan dengan temannya. Nah, untuk 2 orang ini dikatakan angziru hadaini hatta yastawi, angziru diulang-ulang. Tunggu 2 orang, jangan diampuni. Tunggu jangan sampai mereka. Dan penyakit hatinya, maka dalam Islam itu kalau kita disakiti, maafkan. Sakiti, maafkan. Itu perintah itu. Gak perlu menunggu orang minta maaf. Bahkan perintah untuk minta maaf kepada sesama ini dalam Islam diikuti dengan untuk lapor dada. Al-afwu wasyafwu. Karena orang maafkan tapi ada kata-kata tapinya, berarti ini pasti belum bersih. Ini pastikan. Itu persiapan yang perlu kita lakukan dalam ibadah. Yang berikutnya yang juga yang menentukan yaitu persiapan ilmu tentang Ramadan. Karena semua ibadah Ramadan semua istimewa, semua didapatkan pahala. Cuman kalau kita lakukan dengan cara yang benar,
Ibadah Ramadan itu tentunya yang sangat istimewa, bahkan teristimewa sholat itu adalah puasa. Nah, puasa itu ibadah yang istimewa karena puasa itu ibadah yang pahalanya tidak ada tandingnya. Terbanyak pahala ibadah itu puasa. Ada hadis Bukhari Muslim, hadis Qudsi, Nabi mengatakan kullu amali bani Adam al-hasanatu bi asri amthaliha ila sab'i marratin. Setiap amal hamba Allah itu kebaikan dilipatkan pahalanya 10 maksimal 700 kali. Jadi kalau kita sholat, kalau kita zakat itu kalau kita kerjakan langsung sembuh. Tapi potensi dilipatkan dari 700 kali lipat. Allah mengatakan illa shaum, kecuali puasa saja. Wa innahu libana, hanya yang akan memberikan, enggak ada batasan. Makanya puasa ini ibadah yang para ulama menyebutkan dimasukkan dalam golongan yang disebutkan Allah dalam surat yang ke-39 dan 10. Yaitu innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar pada masa ini akan Allah sempurnakan pahala dengan perhitungan pahala, enggak ada hitungan pahala, sangat banyak sekali. Nah, puasa juga dikatakan oleh Nabi dalam Bukhari junnah, dia berisik yang membentengi dari perang. Dan puasa itu ibadah yang menghapus dosa dari kesalahan-kesalahan kita, baik kesalahan kita dengan keluarga kita, dengan tetangga kita, dan harta kita, itu menghapus dosa semua. Ada hadis Bukhari Muslim yang mengatakan fitnatul rajuli fi ahli wa mali wa jari yukaffir shalah wasyam. Kesalahan seorang itu dalam interaksi dengan keluarganya, dengan tetangganya, dan hartanya akan dihapus daripada sholat dan puasa. Puasa itu dikatakan juga akan menjamin pelakunya untuk disiapkan khusus pintu surga namanya royan. Apabila mereka masuk ditutup selamanya. Dan sekian banyak lagi pahala puasa akan istimewa itu. Maka puasa itu banyak terkait ini. Ada seorang sahabat nama Abu Umamah pernah minta nasihat Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, murni bi amrin yang mau tidak. Perintahkan aku untuk satu ibadah saja yang dengannya aku dapat pahalanya. Nabi mengatakan, alaika bisawmi wa innahu la puasalah Anda karena ini tidak ada tanding. Namun baliknya pahala puasa yang begitu istimewa tadi tentunya baru akan memberikan kita kalau puasa kita yang benar. Puasa benar itu puasa yang kita lakukan sesuai aturan. Yang kalau bisa gambar narkoba, puasa benar adalah puasa yang total, bukan puasa yang parsial. Puasa itu artinya kan menahan diri untuk meninggalkan yang batal. Minimal ada dua kan, menahan diri enggak untuk menahan syahwat perut kita, enggak makan minum, dan syahwat kelamin enggak perlu sama istri. Mulai dari fajar sampai maghrib. Itu secara bahasa, secara makna fikihnya. Tapi kalau itu terlalu, tapi syahwat lisan kita enggak pernah ada. Jika puasa itu harus mempuasakan semua anggota badan. Itu puasa total. Puasa benar ada. Maka Tuhan mengatakan man lam yada qaula zuri wal amara bi wal jahra fa laysa lillahi hajatun min ayyada atau amal puasa. Orang puasa enggak makan minum tapi lisannya enggak terkendali, berkata kotor, berbuat jahil, mendolimi orang, maka Allah mengabulkan puasanya. Maka Nabi itu kalau kita puasa pesannya begini, ada yang Bukhari Muslim dan mengatakan wa idza kana yaumu shaumi ahli, kalau di hari puasa wala yakut, jangan pernah berangkat, wala yasqab, jangan pernah buat gaduh, wala yasjud, jangan pernah buat masing, wa insa bawahatun, kalau ada yang mencacinya Allah atau wajah bertekad katakan ini suatu puasa ini, artinya enggak mau berkata kotor, membuat gaduh, membuat fasik, mencaci akan rusak. Nah itu harus pastikan ini kita puasa, apapun puasa itu sunnah atau wajib, pastikan kita telah menutup celah dari semua aspek anggota badan yang dengan celah itu berpotensi dosa itu akan muncul lewat mata kita, lewat telinga kita, lewat tangan kita, harus
kita cocok karena ada sedikit celah masuk akan pasti akan sia-sia aja meskipun nggak ada apa itu puasa. Nah puasa itu tentunya ada hukumnya tergantung ada 4 hukum ya. Ada puasa yang tersambung, ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada haram. Nah puasa wajib itu ada 3. Puasa yang wajibnya karena waktu Ramadan yang Allah sampaikan lewat firman surat yang kedua 185, "Waman syahida minkum syahra falyasum." Siapapun yang menyaksikan kehadiran Ramadan maka wajib puasa. Wajib maka orang Ramadan datang, orang tidak puasa dosa berdosa. Yang kedua puasa kafarah. Puasa karena pelanggaran-pelanggaran tertentu. Misalnya di Ramadan misalnya kita berhubungan sama istri sehari, maka kena kafarah puasa 2 bulan berturut. Kita berjanji, bersumpah, bernadar enggak melaksanakan kena kafarah, di antaranya puasa 3 hari. Wajib itu. Yang ketiga puasa wajib, tapi ini sebenarnya makruh. Puasa nadar. Kalau Allah sembuhkan penyakit saya bernadar akan puasa selama 3 bulan. Itu sunnah menjadi wajib. Cuma nadar itu enggak sunnah. Orang nadar itu orang yang ingin dapat dari Allah tapi mensyaratkan ya Allah kalau kau sembuhkan saya bisa puasa. Enggak usah nadar. Tapi udah nadar menjadi wajib. Itu puasa yang hukumnya wajib. Ada puasa yang hukumnya sunnah. Itu banyak sekali tentunya kita tahu. Pertama yang paling baik puasa Daud tentunya terbaik puasa sunnah di Daud. Yang kedua puasa 3 hari sebulan. Yang pesan Nabi hadis Bukhari jangan sampai meninggal mati. Yang puasa 3 hari ini waktunya bebas. Di antara pilihannya ayam lebih 13, 14, 1 pilihan aja. Tapi itu tidak harus. Karena Aisyah yang merupakan referensi sahabat karena Nabi itu ditanya, apakah Nabi puasa 3 jam benar? Kapan? Terserah beliau. Kadang awal, kadang akhir. Jadi ayam lebih itu 13 itu pilihan waktu saja. Bahkan ada 1 bulan yang kita nggak bisa puasa ayam lebih. Dzulhijjah itu tanggal 13 haram puasa. Maka bisa dulu 13, 14, 15 tahun. Atau nanti 26 atau 28. Ini puasa 3 jam dan itu puasa minimal seorang muslim. Yang berikutnya puasa Senin Kamis yang biasa dilakukan yang Nabi mengatakan katanya itu 2 hari yang Allah itu menerima laporan amal kita. Nah kata Nabi, aku suka saat aku dalam laporan atau puasa. Kemudian ada puasa Arafah ya. Puasa Arafah itu kan nggak ada kaitannya dengan wukuf ya, kecuali di Saudi saja. Maka puasa ini istilahnya teksnya Shaumiyah, puasa hari, bukan puasa wukuf Arafah. Hari itu kan yang panjang. Puasa Arafah puasa tanggal 9. Maka kalau kita beda awal hijrah nanti nggak sama di Saudi. Kalau orang lebih dulu hijrahnya kok puasa Arafah, wukuf nanti puasa di hari haram, hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Puasa tanggal 9 di negara masing-masing. Yang pahalanya menghapus dosa, tahun dosa, lalu setahun, maka setahun. Dan puasa berikutnya puasa Muharram ya. Muharram kan bulan teristimewa itu, terbaik itu. Disebutkan sahri atau bulan Ramadan. Yang puasa ini tanggal 10 menghapus dosa tahun sebelumnya, tapi sunnahnya cuma 9. Nabi telah pada 10 tahun tanggal 10-nya, tapi ketika mengatakan orang Yahudi puasa juga, ditanya kenapa kok kalian puasa tersebut? Kata orang Yahudi karena hari tanggal itu Allah menyelamatkan Musa dari kejaran Firaun. Maka kami puasa dan mengatakan lain bagi itu ila qabilin la semata. Kalau umur panjang sampai tahun depan aku juga akan puasa 9. Jadi sunahnya puasa 9 10. Kalau pilih 1 enggak apa-apa tanggal 10. Kemudian ada puasa yang menyambung Ramadan nanti, yaitu tanggal puasa 6 hari Syawal. Yang ini juga bebas caranya, yang boleh berurutan, boleh tidak berurutan, bahkan boleh yang belum menyelesaikan kodok Ramadan puasa. Karena kodok Ramadan itu waktunya memanjang sampai batas akhir nanti Syawal. Maka sebelum kita selesaikan kodok kita, yang ada niat boleh puasa sunnah. Karena ada mungkin ibu-ibu yang punya udur syar'i banyak, yang nggak punya utang banyak, kalau foto
sawal berpotensi hilang momentumnya, nggak apa-apa tetap diakhirkan puasa ini. Itu puasa-puasa sunnah. Nah puasa-puasa ini jemaah sekalian, itu baru akan sah kalau mau dua syarat saja. Pertama niat. Nah, niat puasa itu dibedakan antara puasa wajib dan puasa sunnah. Kalau puasa wajib, niatnya harus di malam hari sebelum masuk waktu subuh. Diriwayatkan, man lam yubayyin siya wala sopahu, yang belum berniat di malam hari nggak sah. Itu puasa wajib. Baik itu Ramadan, baik itu qadha, baik itu kafarah atau maghrib. Nah, niat panjang mulai maghrib dan mulai niat boleh sampai nanti subuh. Maka kalau ini biasanya kesalahan niat itu di awal Ramadan saja. Kan niat itu hati saya. Misalnya kita pada akhir Sya'ban belum tahu besok Ramadan. Akhirnya kita tidur pada Isya tanpa ada niat untuk puasa, kan nggak tahu. Nah tiba-tiba kita bangun subuh bangun dikasih tahu hari ini Ramadan, nggak sah puasa karena kita niat malam. Tapi berikutnya kan nggak harus, nggak ada. Mesti tahu orang tarawih nggak mungkin kecuali beliau ingin untuk puasa hari sahur, nggak mungkin. Kesalahan niat Ramadan itu biasanya di awal Isya, yang mana saat tidur pada Isya belum tahu besok Ramadan. Itu saja. Yang lainnya salah. Nah untuk puasa sunnah boleh niatnya dijaga ini. Yang penting belum makan minum. Nabi itu biasa ya. Kalau tanya kepada keluarganya, adakah makanan yang bisa kita pakai sarapan? Kata tidak, kalau begitu saya puasa. Sama kalau kita misalnya kok belum makan jam 7, belum makan mau puasa, silakan langsungnya. Nah itu sekali lagi untuk puasa dulu. Yang kedua, syaratnya sang puasa yaitu waktu. Jadi puasa terkena waktu ya. Mulai fajar shorting hingga terbenam matahari. 1 menit saja kita lepas tidak sah. Misalnya seorang wanita kok 1 menit sebelum maghrib haid batal. Makanya waktunya dan tidak ada puasa malam. Itu untuk syarat sahnya banyak dibaca. Berikutnya puasa ini akan sempurna sekali, bertambah pahalanya kalau kita mengerjakan sunnah puasa. Yang sunnah puasa ini sederhana saja, tapi Nabi pesannya sangat luar biasa. Apa pertama yaitu makan sahur. Pesan Nabi dalam Bukhari, tasahharu wa inna bis-sahur barokah. Sahur kalian kan perlu barokah yang makanan ini. Jadi kalau kita nggak sahur berarti akan potensi dengan banyak barokahnya. Nah sahur itu aktivitas makan minumnya sahur, makan atau minum atau kedua-duanya. Nah waktunya namanya waktu sahur. Waktu sahur itu waktu di akhir malam. Para ulama ada cara dua, mulai tengah malam, tapi ada malam harus di akhir malam. Karena sahur itu waktu menjelang subuh. Maka orang yang baca tarawih mengatakan saya malas bangun malam, sahur sekarang nggak sahur, makan malam. Sahur di akhir malam, meskipun dengan sekurang. Maka sunnah sahur ditakhirnya. Waktu akhir sahur yaitu bukan imsak dalam bahasa kita, tapi satu ketika datang waktu subuh itu waktu sahur. Meskipun hati-hati lebih baik. Maka istilahnya imsak artinya menahan. Itu sebenarnya waktu hati-hati saja, masih boleh sahur, masih ada 10 menitan, masih bisa satu piring makan bisa. Tapi Nabi hati-hati. Nabi itu kata Anas bin Malik, berhentilah sahur di waktu yang masih cukup baca 50 ayat. Ya mungkin dia sakit, meskipun masih boleh tapi kali hati-hati baik. Itu yang pertama. Yang kedua, sunnahnya mempercepat buka, takjil istilahnya. Ya hadisnya Bukhari, pesan Nabi, wala yazalu ummati bi banyak nas bi khairin ma ajabito. Manusia ini akan terjaga kebaikan puasanya selama senantiasa mereka buka. Maka datang langsung makan, termasuk mati, berada minum dulu. Nah, yang ketiga adalah memperbanyak doa saat puasa. Jadi puasa ini pelakunya doanya mustajab sekali. Saat doanya apa saja, terutama saat berbuka.
menjelang azan. Itu nggak tertolak kata hadis. Nah, doanya Pak bebas, cuman ada doa sunnah ya untuk buka. Doanya itu yang kita hafalnya dhahabat doamu wa talatil uruku wa sabatal ajri insyaallah. Doa sunnahnya, tapi di tempat lain silakan. Tapi doa itu setelah buka, bukan sebelum buka. Karena ini pakai bahasa masalah past tense. Mati, aku telah hilang rasa berat setelah buka. Sebelum bukanya basmalah saja, bismillah, buka langsung baca. Itu doa. Tambah lain silakan. Kemudian sunnah berikutnya yaitu memberikan buka kepada yang berpuasa. Ini besar sekali pahala. Karena Nabi mengatakan manfaat toroso iman karena lahu mithlu ajri min duari ayam puasa dan sisa. Orang yang buka pada satu orang puasa, dia akan dapat pahala puasa. Persis pahala yang kepada yang dibukai. Artinya apa? Kalau sedang puasa Ramadan, kalau memberikan buka satu orang saja, hari itu kita dapat pahala dua puasa. Padahal puasa itu pahalanya nggak hidup banyak. Maka itu di Ramadan nanti itu kesempatan untuk mendapatkan pahala puasa yang berlipat-lipat mudah sekali. Contohnya misalnya setiap hari kita sisihkan uang 20.000 saja. Kita berikan satu kotak air mineral 48 itu isinya. Langsung kita masukkan datang ke masjid ini. Maka hari itu kita dapat pahala puasa 1 plus 48. Kalau sudah benar dan tidak harus dimakan, nggak harus diminum. Karena buka puasa itu bisa satu kurma, satu gelas minum air mineral itu bukan. Kenapa? Pahala itu akan menyertai niatnya. Artinya orang muslim wa innama likulli imrin ma nawa. Orang akan pahala sesuai niat. Kita ada niat, kita lakukan, antarkan gak diikut ya. Ini sunnah dalam dan buka puasa ini sebagai sunnah yang akan mendapatkan pahala puasa itu boleh dengan fidyah. Jadi mungkin bapak kita, ibu kita, mbak kita nggak mau puasa, itu kan biar fidyah. Fidyahnya boleh diminta untuk buka puasa. Tapi khusus bukan dengan fidyah, pastikan diberikan kepada orang miskin. Kan fidyah nggak boleh sangat miskin. Kalau katakan surat kedua 184 fidyatun ta'am miskin. Maka kalau fidyah kita itu kita puasa, jangan diantarkan ke masjid. Bukan masjid, orang miskin semuanya. Pastikan berapa itu kalau fidyah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu sahabat yang sepuh sekali ya, umurnya sudah lebih. Tapi saat beliau sepuh itu nggak mau puasa fidyah, tapi dijamin untuk buka puasa. Ketika kamu nanti buka nyayang misalnya puasa, itu udah pahala besar sekali. Sampai puasanya tertutup dengan fidyahnya, dia akan mendapatkan pahala puasa double. Itu di antara sunnah-sunnah dalam puasa. Nah, sunnah berikutnya yang membatalkan puasa yang harus kita tahu, yang disepakati ulama ada 5 sepakat. Pertama, makan dan minum dengan sengaja. Yang nggak sengaja itu sengaja lebih rezeki. Jadi hadisnya itu man nasya wa wasaimun fa akala wa syariba wa yutimma shaumahu fa innama at'ama wa wasaqa. Orang yang lupa saat puasa makan minum, ingat berhenti, terus puasanya. Jangan teruskan makannya, teruskan makan, teruskan puasa. Karena kalau sengaja memberikan makan dia, memberikan minum dia. Maka yang nggak sengaja nggak batal, makan rezeki kan. Yang kedua, yang sengaja utang. Tapi kalau mual utang, nggak, yang sengaja. Sehingga di kasusnya Abu Bakar itu kan pernah jauh saat, bila saat lapar mendapat satu buah kurma dimakan, pembantunya mengatakan, Abu Bakar, tahukah Anda dari mana kurma makan itu asalnya? Itu dari hasil aku ramal. Maka Abu Bakar langsung masukkan telunjuknya, melakukan semuanya sampai kurmanya. Itu sengaja, kalau tidak sengaja utang, itu nggak batal. Yang ketiga, sengaja makan sperma, masturbasi, onani. Tapi kalau siang dari mimpi, para sperma nggak batal. Dan yang keempat adalah wanita yang melakukan darah haid dan nifas meskipun setengah menit sebelum haid batal. Jadi begini, seorang wanita itu ketika haid atau nifas itu ujian Allah. Yang ujian itu
bukti cinta Allah kepadanya. Maka jangan pernah mengeluh wanita itu ketika haid, karena Allah mencintai dia. Kenapa? Wanita haid itu pahalanya bisa lebih dari kita. Kenapa? Wanita haid itu ibadahnya dengan meninggalkan larangan. Kan ibadah itu juga bentuknya pelaksanaan perintah dengan larangan. Wanita haid larangannya puasa, maka kalau dia nggak puasa karena melarang dapat pahala. Saat mengkodok nanti pahala lagi, double pahala. Maka jangan kemudian haid kok Ramadan kan enggak, itu justru Allah dengan rahmat dapat pahala. Maka nggak usah mengkonsumsi obat untuk menahan. Justru itu Allah berikan kepadanya, kayak itu sebenarnya tanda cinta Allah agar pahalanya double. Haid dan nifas sama, cuman masalahnya kalau di haid nifas itu ada mengkodok kan, mengkodok nanti. Maka wanita yang mungkin melahirkan di awal Ramadan bisa potensi nanti kodoknya 1 bulan penuh, nifasnya bisa 1 bulan penuh, karena nifas nggak boleh diganti dengan fidyah. Itu yang batalkan. Yang terakhir yang batalkan itu berhubungan suami istri di syahri Ramadan. Ini yang paling besar risikonya, karena orang berpuasa di syahri Ramadan konsepnya puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak mampu baru boleh alternatif berikutnya, berikan makan kepada 6 orang miskin. Ini bukan pilihan, urusan ya. Puasa dulu, kalau nggak mau baru berikan makan kepada 6 orang miskin. Ini risiko terbesar bagi yang bakal puasa, yaitu berpuasa di sana. Nah, berikutnya adalah saya akan sampaikan tentang golongan dari umat Islam yang tidak berpuasa Ramadan dan wajib sini. Pertama, ada 2 orang yang haram puasa. Kalau dia nggak puasa dapat pahala, tapi konsep wajib puasa tadi haid dan nifas itu haram puasa dan dapat pahala dia harus puasa dan wajib puasa. Yang kedua adalah ada 4 orang yang diberi pilihan untuk puasa atau enggak. Tapi kalau milih nggak puasa wajib puasa. Yaitu pertama yang sakit, yang dengan sakitnya berat puasa. Bukan sembarang sakit, orang sakit gatal, orang sakit beda, yang berat puasa. Yang sakitnya jenis penyakit yang ada. Yang kedua yang safar, meskipun safarnya untuk reparasi boleh. Nah 2 orang ini harus sebut 2 kali. Surat Al-Baqarah 184 dan ayat berikutnya 185. Faman kana minkum maridan aw safar fa iddatun, yang di antara yang sakit, safar, puasa, maka boleh nggak puasa, tapi mengkodok di hari lain dengan jumlah yang sama. Yang kedua, yang ketiga adalah menurut Abu Hanifah, wanita yang sedang hamil menyusui itu juga boleh nggak puasa, tapi wajib kodok menurut Abu Hanifah. Kenapa? Analoginya dengan orang sakit yang ada tertentu, nanti nggak hamil lagi, nggak sekelek wajib. Dan yang keempat adalah yang boleh nggak puasa tapi wajib kodok, yang pekerja berat, tapi hanya di Ramadan saja. Karena Ramadan nanti nggak berat lagi. Itu ketika di lapangan mungkin tugasnya panas, boleh nggak puasa dan wajib kodok. Di kolom yang ketiga adalah ada 4 orang juga yang juga dapat pilihan ini, boleh puasa, boleh tidak, tapi kalau boleh nggak puasa maksudnya fidyah saja, nggak kodok. Siapa itu? Pertama yang sudah lanjut usia, yang dengannya berat puasa, maka boleh puasa dan wajibnya fidyah saja. Dan fidyah itu ukurannya minimalnya 7 pan beras, 7 pan makan pokok. Tapi kalau ditambah boleh, minimal itu 1 hari puasa tinggalkan, fidyahnya 7 pan makan pokok yang biasa dikonsumsi. Yang kedua yang juga wajib fidyah saja, orang yang sakit tapi jenis penyakit yang harapan sembuh sulit, yang akut, yang kronis, itu boleh hanya baca fidyah. Yang ketiga, ini kembali kepada ibu hamil menyusui. Menurut 2 sahabat Nabi, yaitu Ibnu Abbas, Ibnu Umar, hanya wajib fidyah saja. Kenapa? Dia
digolongkan kepada yang Allah sampaikan lewat Quran surat yang kedua setelah 44. Wa anal ladzina yutiqunahu fidyatun, atau apa sih yang berat-berat itu itu kan fidyah. Dan yang keempat adalah pekerja berat tapi itu profesinya. Kalau yang tadi mengkodok kan nggak profesi, tapi ini profesinya. Saudara tukang beca, kuli batu, itu pekerja berat juga bangunan itu berat semuanya. Sang Ramadan juga berat, maka fidyah. Nah, golongan yang berikutnya adalah ini para ulama mayoritas mengatakan wajibnya dua, fidyah qadha. Menurut mayoritas, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Siapa itu? Pertama, yang sengaja menunda qadha Ramadan hingga datang Ramadan berikutnya. Jadi dia dengan sengaja, dengan peleter mengkodoknya Ramadan setelah Ramadan berikutnya. Kodok itu mestinya kan waktunya panjang, mulai Syawal sampai Syaban. Dia bisa mampu, tapi nanti tiba-tiba Ramadan datang belum kodok, maka atas terornya ini dan yang wajib untuk mengkodok juga wajib wajibnya. Yang kedua, menurut mayoritas ulama kita Syafi'i, rahimahullah, Imam Ahmad dan Imam Malik, wanita yang hamil dan menyusui kalau tidak puasanya disebabkan dua sebab. Sebab takut dirinya lemah karena hamil menyusui, juga takut janin bayinya lemah karena mungkin nutrisi kurang. Atas dua kekhawatiran ini wajib mengkodok dan sekaligus menurut mayoritas ulama kita. Ya, golongan berikutnya ini yang dosa besar, wajib taubat banyak kodok, yaitu yang sengaja membatalkan puasa Ramadan tanpa alasan. Jadi ada teman makan dan itu dosanya besar sekali. Maka wajib taubat ya dan wajib kodok sekali. Dan yang paling berat tadi yang sampaikan, berhubungan suami istri di siang Ramadan itu wajibnya kafarah, dosanya besar. Wajib taubat dan kafarahnya puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak mampu baru boleh bermakan kepada 6 orang. Itu tak puasa sebagai ibadah teristimewa. Pastikan aturannya kita hindari semua celah yang memang itu akan muncul maksiat, akan rusak nilai. Nah, kedua, ibadah istimewa Ramadan itu namanya qiyam Ramadan. Jadi sholat terbaik itu sholat malamnya, terbaik sholat Ramadan. Tapi setelah di Ramadan lebih baik lagi. Kalau bahasa kita sholat tarawih, Nabi mengatakan qiyam Ramadan. Kenapa? Ini menghapus dosa. Cuman begini, ini tentang jumlahnya itu nggak ada pembatasannya, nggak ada. Jadi ada perbedaan yang ini bebas pilih. Maka seorang ulama pensarah hadis Bukhari, Ibnu Hajar mengatakan perbedaan jumlah rakaat tarawih sahabat itu perbedaan sahabat variatif, bukan rotatif. Kadang-kadang sahabat itu kalau tarawih 11 saja, tapi panjang-panjang rakaatnya. Tapi kadang-kadang mereka 21, 23 sesuai sama masing-masing. Maka jangan cari orang depan. Cuman sunnahnya sholat tarawih itu berjamaah dan berimam sampai selesai. Hadisnya terpilih. Khusus ini kata Nabi, man qoma ma'al imam hatta yang sholifah kutiba lahu qiyamul lail. Siapapun yang sholat tarawih bersama imamnya sampai bareng imam selesainya akan ditulis bagian pahala sebagaimana sholat sama subuh. Dan sunnahnya tarawih itu bareng imam selesai. Maka kalau kita milih masjid, pilihlah sesuai kesiapan kita. Jangan kita ingin 2-3 tapi masjidnya sebelah. Sebenarnya jangan kita sebelah, tidak 2-3 potong imam. Dan ada beberapa bukan kesalahan tapi nggak afdol. Ada yang mengatakan begini dan ini benar. Jadi sholat malam itu kan nggak ada batas jumlahnya. Maka ketika mau tarawih masjid dan niat nanti malam nambah lagi, boleh. Cuman kelirunya ketika imam witir dia pulang. Karena ini lagi itu boleh, cuman fadilahnya kecil. Fadilahnya 7 orang. Tapi kalau dia bisa sama imam selesai rakaatnya sampai witir, itu udah pahalanya penuh. Malah nambah silahkan nambah apa.
cuma nggak penting lagi saja. Jadi sekali lagi tarawih itu sunnahnya bareng imam sama selesai sunnahnya. Nah ibadah yang lain selalu banyak, cuma saya ingin catatan saja. Jadi puncak Ramadan itu ada di akhir, puncaknya. Jadi semua ibadah itu ini, sedang Ramadan itu lebih, semuanya baca Quran Ramadan itu lebih, puncaknya di akhir, di sebelah akhir. Yang Nabi biasa lakukan itikaf. Kenapa? Di satu malamnya adalah Qadar, yang nilai pahalanya lebih dari pahala ibadah sebulan. Nah, cuma itikaf itu ibadah personal, bukan komunal lagi. Nah, Aisyah bercerita, ada beberapa muslim, Nabi kalau itikaf, kalau hanya 10 kadang 20 hari ya. Kalau 10 masuk masjidnya sebelum maghrib tanggal 20, masuk masjid. Kemudian setelah subuh tanggal 21 masuk muta'am. Jadi Nabi kalau itikaf ada bawa alat untuk dibatasi di situ, nggak pindah-pindah. Sahabat cuma yang muta'am tempat itikaf nggak pindah-pindah. Bedanya kalau jamaah atau untuk syar'i bakar kecil atau untuk saja. Apa ibadah personal? Ya zikir di situ, sholat di situ, baca Quran di situ aja. Itu itikaf. Sehingga apa? Itikaf itu sunnahnya ibadah personal dengan memvariasikan ibadah, variasi ya zikir, doa, baca Quran, infak, sijud. Kenapa? Kalau tepatan itu malam Qadar, tepatan, maka ibadah yang nilai yang lebih sempurna semuanya. Zikir kita lebih baik dari bulan, baca Quran kita, semuanya. Tapi kalau kita hanya fokus sholat saja, nanti hanya sholatnya lebih baik. Maka itu ada kecenderungan beberapa masjid itu kalau di bulan akhir Ramadan jamaah lagi malam. Boleh nggak? Boleh, tapi nggak sunnah. Karena sunnahnya itu pernah Nabi itu itikaf personal. Kenapa kalau kita itikaf di masjid yang tidak ada jamaah lagi? Pakai loudspeaker saat dikir terganggu terganggu. Padahal Nabi itu saat itikaf ada yang ganggu marah. Dan Nabi pernah itikaf di tempat menantunya ada di belakangnya baca Quran keras. Nabi berdiri mengatakan, ya Ali, lantar bika, kok jangan keraskan bacaan. Gak apa-apa, kayak loudspeaker. Bolehnya boleh sekali lagi, tapi menurut saya ruginya apa? Kalau tempat Al-Qadar yang bernilai lebih hanya sholatnya aja. Sebenarnya akhirnya kapan dia? Kapan ya? Maka sekali lagi kamu ibadah personal, jadi dikoordir nggak masalah sahurnya, tapi ibadah personal cuma. Maka Imam Syafi'i itu mengatakan kalau itikaf lagi nggak boleh ada kajian sifatnya dialogis, monolog saja. Karena apa? Cenderung ada dialognya, karena personal ibadah sifatnya. Nah itu tentang ibadah dari siman Ramadan itu di akhir puncak Ramadan. Nah itu barangkali ya beberapa ibadah di Ramadan. Mudah-mudahan sekali lagi Allah memberikan kemudahan kita, tahu kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan sempurna sehingga Allah akan cocok. Barangkali itu sementara. Kalau ada yang ingin menambahkan bertanya mau silakan. Kalau misalnya ngantukan Ustaz, artinya tidak bisa begadang di malam untuk tidak bisa berzikir, tidak bisa diam, hanya cukup tarawih yang tapi bersama imam sampai selesainya. Kemudian kalau misalnya sampai malam, walaupun di 10 terakhir itu itikaf, tapi besoknya ngantuk terus Ustaz, tambah ngantuk nggak bisa ngaji dan lain sebagainya. Apakah cukup dan dengan sholat tarawih bersama imam sampai selesai? Apakah kira-kira, kan tadi Ustaz menyebutkan pahalanya sama sholat dengan semalam suntuk. Artinya di malam itu kan berarti masih mendapat hikmah dari sholat tarawihnya. Apakah masuk dilipat gandakan sampai 1000 kali? Jadi sekali lagi, jadi kalau kita sholat tarawih bersama imam itu cukup pahalanya. Maka dikatakan malam lagi tambah lagi boleh nggak? Boleh, bertambah lagi yang tadi. Tapi menurut saya kalau sudah sholat tarawih bersama imam, malam hari nambahnya dengan sholat lagi. Pahala sholat sudah penuh kan? Harusnya kan baca Quran, doa, zikir. Kenapa? Pahala sholat sudah penuh. Maka variasi, meskipun nambah boleh lagi. Nah kemudian tadi
Kalau kemudian malam nggak mencukupkan itu maksudnya ini? Ya, mencukupkan itu. Cukup, cuma nggak ada tambah pahala lagi gitu aja. Iman itu. Ya artinya itikaf itu memang sunnahnya penuh ya. Nabi loh itu kan siang malam ya. Tapi kalau kita mungkin punya kewajiban yang lain, kerja, yang itu kewajiban, itikaf sunnah aja. Jangan kemudian kita mengejar sunnah dengan wajib. Tapi luangkan waktu masing-masing. Karena itikaf itu intinya berdiam di masjid untuk ibadah karena Allah. Waktunya berapa? 10 menit aja setengah jam. Masalah untuk mendapatkan barangkali malam bulan qadar berapa besar? Karena sekali lagi yang dapat al-qadar itu bukan yang itikaf saja bukan. Cuma dapat kalau ibadah. Cuma yang itikaf maksudnya lebih besar. Karena jelasnya ibadah. Di rumah kan kadang-kadang kan terganggu juga kita. Ada TV, ada macam-macam juga, habis segala macam. Ada potensi, cuma peluang di masjid lebih besar. Kan niatnya ada nikah. Tapi sekali lagi, tulis, cuman menurut saya iman Ramadannya optimalkan. Ini nggak bisa nggak kembali lagi. Nah itu baru lagi. Dia ada yang lain namanya. Untuk puasa ayat murid tadi Ustaz harus berurutan. Ya. Apa boleh misalnya tanggal 1, tanggal 10, tanggal 16. Kalau praktek dan teks hadisnya berubah. Tapi para ulama mengatakan ada nggak boleh berurutan. Tapi prakteknya yang nabi-nabi berubah. Karena Nabi mencontohkan contohnya apa? 13, 14, 15. Maunya saya mengatakan kadang awal dan akhir. Maka awal pun 1, 2, 3. Mana dibayar? Bahasa sunnah ya, menghormati tamu, makan, minum atau melanjutkan. Ibu maksudnya gitu. Jadi begini, orang puasa sunnah itu pengendalinya yang puasa. Bahkan waktu nggak bersih, nggak usah dan nggak usah untuk puasa sunnah. Cuman gimana kalau kita misalnya bertamu atau kita menerima tamu, itu kondisional sifatnya. Karena sifatnya boleh, kita meneruskan boleh, kalau boleh. Kondisional. Kira-kira kalau kita bertamu dikasih itu kira-kira kalau kita nggak menerima orang tersinggung nggak kira-kira? Kalau tersinggung misalnya mohon maaf saya puasa dan saya nggak masuk berbiaya puasa. Tapi kalau kadang dikasih nggak menghormati itu kita batal saja. Kondisional. Kalau dalam kaitan kita ada pilihan itu milihnya sesuai kondisi. Jadi ada hadis begini, Muslim hadisnya. Kata Aisyah dalam kandung, dari Rasulullah itu tidak pernah diajar dalam pilihan, kecuali memilih yang paling kondusif. Nah, sama kita misalnya safar ke Jakarta contohnya ya, Ramadan itu boleh nggak puasa? Tapi milih mana? Puasa nggak puasa? Pilih mana? Tergantung. Kalau kita naik pesawat barangkali puasa lebih baik. Tapi kalau ke Jakarta pesawat nggak ada, bis pun ekonomi panas, kita puasa juga. Benar, kondisional coba sama tadi. Kalau kita menerima tamu ada tamu, tergantung kita kondisinya nggak. Kalau misalnya tamu kita itu menyadari mengalami lebih baik puasa terus. Kalau sudah niatkan, tapi kalau misalnya dia tersinggung lebih baik pada kondisional seperti ini. Dia ada yang lain namanya mungkin gitu gini bang. Dari ibu lagi. Hukumnya ketika wanita